Salah satu orang yang saya paling senang ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Menpol Ahok. Kita tuh Iya betul. kita tuh udah kayak punya Iya. satu chemistry yang sama-sama masuk gitu. Lanjutan orang animasi seperti apa sama Mas Doni, seperti apa pengalamannya? Pengalaman saya seru banget, pengalamannya saya seneng banget sebenarnya jujur. Apalagi salah satu orang yang saya paling senang ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Menpol Ahok. Kita tuh Iya betul. kita tuh udah kayak punya satu chemistry yang sama-sama masuk gitu, dengan tingkahnya beliau jenaka, dan sebagai figur example, sebagai senior aktor yang menurut saya banyak banget belajar sama beliau dan bersama pemain-pemain lain yang menurut saya suasananya hidup banget ya, jadi good experience and very fun. Ya, sama juga seperti itu, saya kenal Dini jauh sebelumnya gitu. Terus kita waktu itu ketemu ada film Menpol Ahok. Karena kita memang syutingnya di luar kota, jadi ya udah ketemunya dia lagi dari mulai bercanda sampai serius, sampai kita tukar pikiran, sampai sekarang terakhir kemudian itu 2020 itu kita Ini kan terakhir proyek kita banget. iya dibagikan ke orang. Mas Doni pita suaranya sempat sampai Iya, jadi gimana? saya juga nggak tahu, tanpa saya sadari ternyata istilah dari Daryl adalah lu stres tuh kita suaranya, jadi hilang. Jadi bijak sekali Daryl. Waktu itu saya diliburin 3 hari dan saya ngerasa wah gue nggak ganggu produksi nih, tapi ternyata ada teman-teman lain yang masih bisa Ganggu sih kan? Iya itu dia, makanya maaf banget. Gak apa-apa. Itu Doni Damara aman. Coba pemain baru. Jadi akhirnya saya istirahat full, total istirahat ke dokter, masuk lagi ya di tempat setelah istirahat, baru pulih suara saya. Hanya butuh istirahat atau ada treatment khusus buat? Oh enggak ya, terus saya ke dokter itu cuma dikasih obat anti inflamasi. Sampai di situ kapok nggak sih main animasi, apa makin Oh semangat? enggak, justru sebagai full sector saya rasa teman-teman semua juga ini pengalaman baru dan menantang menurut saya. Ada kesulitan sendiri, ada menarik sendiri dari bagaimana kita waktu mengisi suara, kita berimajinasi, sebenarnya kita reading. Beda dengan kalau yang seperti itu tadi teman-teman juga cerita dubbing. Ini kita harus berimajinasi, bahkan kita juga seperti tadi Mas Dini bilang, nengok harus ada bunyi, kita harus bisa mengekspresikan itu yang tanpa ada gambar. Seperti itu. Jadi kapok sih saya rasa enggak. Ini tapi challenge-nya saat masukin suara tuh setiap kata yang ada sampai loncat. Kalau kode sedih sampai ngapain tuh kira-kira? Saya sampai Wah, dia macam-macam justru. Sampai kursi, sampai tongkat sapu juga jadi pedang-pedangan. Pokoknya imajinasi benar-benar bermain. Tapi pengalaman yang paling unik ya, ini maaf ya, bukan jorok ya, biji lu tuh sampai terasa ketarik pada saat lu ngeluarin teriakan. Jadi iya, jadi kalau kata Mas Daryl sutradaranya, kalau sampai itu lu belum ketarik, itu belum maksimal gitu. Dan akhirnya gue ngalamin pengalaman pertama gue, itunya ketarik. Beneran ini nggak bercanda gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oh bisa sampai kayak begitu ya. Nah itu artinya sebenarnya katanya bagus gitu. Gitu aja. Bang, kan ini kan juga sebagai aktor kan sudah lama juga kan, dan sekarang ini ada tren baru mengenai animasi Iya. yang melejit. Bagaimana melihat industri ini ke depan? Gue dulu kali ya. Kalau aku melihat sebenarnya kita sebut nama aja Jumbo kemarin itu salah satu fenomena di mana satu film animasi malah berdiri di peringkat 1 film Indonesia gitu loh dalam daftar di sejarah kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dan juga marketnya itu ada. Sehingga para teman-teman animator ini akhirnya bisa punya kelegaan. Mereka tuh nunggu masa di mana mereka tuh boleh tampil, karyanya boleh hadir. Tapi kan masa itu kan kelam sekali buat para teman-teman animator, di mana animasi itu bukan menjadi satu segmen yang kita akan dahulukan. Rata-rata film kita pasti segmennya horor. Bagaimana dengan genre yang lain? Bagaimana dengan peluang yang lain? Dengan hadirnya Jumbo kemarin menurut saya ini menjadi satu tolak ukur yang istimewa dan positif banget, bahwa marketnya ada, berani bikin. Kenapa orang nggak berani terlalu bikin film animasi? Karena harganya tinggi.
makanya lebih pilih yang live action aja gitu. Kalau animasi itu biayanya lebih besar dan tingkat resiko ruginya lebih gede. Dan ini kan industri bicara tentang profitable industri, dimana kalau misalnya dia nggak profit, dia mau bikin next project juga susah. Artinya ini adalah suatu hal yang positif, kita udah bisa mengukur, marketnya ada, dan selamat untuk teman-teman animator, kesempatan ini terbuka banget, dan saya sebagai salah satu bagian dari film industri, aktor, sangat nge-support supaya kesempatan ini menghidupkan dan membesarkan industri ini dari semua area. Ya, sama seperti tadi Denny bilang, saya hidup dengan dari kecil saya baca komik. Dari kecil saya baca cerita bergambar dari mulai yang mana karangan Jan Sutaraga sampai Roman sendiri. Dan memang seperti yang dibilang, saya harus bilang Jumbo itu salah satu trigger untuk menghidupkan animasi di sini yang seakan-akan mati suri. Dan yang saya bangga adalah Jumbo, Haji Tengkorak, kemudian juga ada workshop kartun itu dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Jumbo itu dikerjakan dari teman-teman dari Cisauk. Ini juga dari Cikarang. Kita punya salah satu juga teman-teman animator di Batam yang dia feedingnya itu ke Cartoon Network, ke Nickelodeon, itu semuanya animator. Dan itu semua anak-anak Indonesia. Jadi kalau menurut saya kedepannya mudah-mudahan dengan kemarin ada Jumbo, Haji Tengkorak, kemudian juga workshop kartun, nanti mungkin akan ada lagi orang rindu akan seperti itu. Ya. Artinya kesuksesan Jumbo menambah optimisme teman-teman ya buat. Oh ya jelas, saya mikirnya sih gitu. Tentunya semua filmmaker akan berusaha, oke, udah ngikutin seperti itu. Falcon di sini udah menahan film segitu lama itu nggak gampang. Dengan biaya animator, biaya animasi per frame itu ada hitungannya kayak gitu. Itu menahan dari mulai 2018 ya. Itu mereka punya optimisme, dan memang terima kasih dengan Jumbo adanya itu, saya yakin kok film animasi Indonesia akan digemari. Sama-sama lah, itu semua sama-sama bareng-bareng. Ada lagi?